Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, gas. Balik lagi gas setelah beberapa bulan nggak upload video ya. Ini disempetin bikin video lagi. Ini bahas di area kopling ya. Ini kopling masih di seputar PTS ya. Ini kopling PTS mau ganti platnya ya. Plat ini ya, plat penahan pernya. Jadi bahasa kerennya tuh replacement lah, replacement, karena ini udah kocak ya, yang udah begini. Hati-hati untuk segera dicek ya, biar tidak menjalar ya penyakitnya lebih besar lagi ke nanti ke mana-mana. Jadi lebih baik segera diganti gitu, bagusnya gitu. Karena kalau misalkan udah ada suara begini pas dipasang di mesinnya gitu ya, ada suara begini atau ada ini goyang, itu akibatnya nanti rembet kemana-mana gitu. Akibat yang pertama itu yang paling parah itu nanti dia karena ininya goyang, ininya nggak center gitulah putarannya, dia bandul gitu, ngegandul gitu. Jadi dia nanti malah bearingnya yang kena. Setelah bearing nanti bearing di crankcase-nya itu nanti dia dudukannya itu nanti agak longgar ya, agak pecah. Jadi dia nggak presisi lagi nantinya. Itu masalah yang paling besar ya nantinya rembetnya gitu. Nah, yang kedua juga nanti, nah di sini kan dia pemasangannya gini ya. Nah dia kalau misalkan ini goyang, ininya udah kena, jadi dia itu nanti nggak rata lagi begini ya. Jadi dia nantinya akan kesini nih. Nah ini akan ketabrak, ini tambah parah lagi juga nantinya. Jadi dia bukan kocak ke sini ya, malah nanti dia ke depan belakang juga sama, jadi koplak juga itu, karena posisi bearing ini udah miring, jadi dia juga segini nih nantinya nih itu. Nah jalannya segini, nanti akhirnya itu nanti ininya yang kena tuh seperti ini ya. Jadi dia ada bekas gigi ini nih, gigi yang dikerek as gitu begini. Nah, karena dia dudukan bearingnya juga udah bearingnya juga udah koplak gitu, udah apa ya, kocak gitulah. Jadi menurut saya buat temen-temen yang PTS-nya mengalami hal yang serupa seperti ini, lebih baik langsung diganti. Karena kalau misalnya ganti ini memang harus bongkar sebelah ya, harus bongkar mesin full ya sebelah, karena dia cuman buat ngelepas snap ini doang nih di sini. Snap ini itu harus buka di belakang ya, di gigi selahnya itu, di gigi selah copot baru ini snap keluar. Jadi otomatis kan harus bongkar sebelah magnet ya semua full, hanya untuk melepas ini ya, barang ini yang masalahnya ya sebenarnya cuman mau ganti ini doang, tapi harus turun full mesinnya gitu, turun sebelah lah gitu, sebelah masih bisa, tali-tali masih bisa kepasang, itu nggak masalah gitu. Jadi ini, nah pas dibuka pertama itu nanti ngebukanya ini tadi udah dibuka sih, bekas dibuka nggak sempet videoin ya. Jadi ini di gerinda aja, ini kan begini contoh. Nah ini di gerinda aja, nanti di gerinda, habis di gerinda nanti dipantek. Kalau boleh sih ini di bor titik dulu ya, biar pas dipantek itu enggak meleset gitu. Jadi di bor dulu titik. Setelah ini di gerinda ya, ini copot, ini dicopot, ini dicopot, di gerinda gitu. Jadi ini nanti kebuka gini, dan ini nanti ada pernya seperti ini. Nanti ada pernya seperti ini. Nah pas dibuka dulu ini nggak ada bosing ininya nih. Nah ini kan rencana mau ganti baru nih yang ini. Ternyata pas dibuka itu ini kelengkapannya, yang ini punya FA ya,
bukan yang polos, ada lagi yang polos nggak tahu merek apa. Nah ini kelengkapannya, ini platnya. Terus pakunya ya, kelengkapannya punya FA ya ini. Pernya, nah ini punya ini tadi, ini punya ini. Nah ini pakunya, jadi ada 4 ya. Jadi memang dari semua merek yang baik yang polos ataupun yang FA itu memang kelengkapannya hanya seperti ini ya. Ada paku, per buat per ini, pernya, sama plat penutup ini ya, atas bawah atau depan belakang gitu ya. Per buat sisi depan sama belakang buat ngekepet per. Nah cuman ini yang udah dibongkar, jadi ini nggak ada bushingnya. Tapi yang ini, yang standar, yang satunya ini tadi saya bongkar itu dia ada, nah ini bekas gerindaannya nih. Jadi dia ada bushing sebenarnya. Duh nggak kelihatan nih, kelihatan nggak ya? Nih, tuh. Jadi dia ada bushing lagi, nggak langsung ini gitu, nggak langsung ini. Tapi dia ada bushing lagi nih tuh. Nah ini bushing luar itu nggak dapat dari bawahnya ini gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Karena menurut saya bushing itu berpengaruh. Karena kalau misalkan ini dipasang aja begini ya. Ini posisinya, nah yang ada coakan ini pasangannya itu ke yang ada coakannya juga ya di sini. Nah ini kan ada coakan nih. Nah pasangannya itu gini. Nah gini. Jadi coakan ketemu coakan gitu aja ya, lepasinnya. Nah itu kalau misalkan nggak ada bushing kayak begini, ini nggak ada penahan gitu sih ininya. Karena ini di keling pen ini bukan sistem berat ya, kayak baut gitu, bukan, tapi di pantek gitu ya, di kayak rotor gitu, kayak penggantian rotor juga sama, itu paku keling gitu. Kalau di Vespa itu banyaknya begitu ya. Jadi diketok-ketok gitu. Jadi yang nahan itu hanya per aja yang nahan. Nah, contoh yang inilah. Jadi yang nahan itu di sini cuma per aja. Nah, per aja. Nah ini lama-lama juga nanti si mangkoknya juga kena nih. Nih kayak begini nih. Tuh. Dia udah nggak rata lagi gitu. Karena ini karena hentakan mesin, terus karena nggak ada bushing yang nahan di sini. Jadi ya ininya ikut gerak. Jadi dia nabrak per gitu. Nabrak per ini. Jadinya mangkok ininya juga kena gitu. Nah itu makanya di sini saya mau sekalian ya, kalau misalkan ada temen yang mau ganti ya, saran saya sih dibikinin lagi nih bushing ininya nih. Nah cara bikin bushingnya itu cuman pakai ini ya. Tahu kan ini, jadi ini pakai Nepal ya, Nepal punya kopling. Ini kan punya kopling kan gede, bukan Nepal yang punya gigi itu beda ya, agak kecil. Jadi yang punya ini Nepal ini punya kopling. Jadi punya kopling itu agak gede. Jadi nanti ini bisa masuk ke sini gitu. Nah ini nanti kan ada ini pull ya. Ini udah diukur sih. Tadi ini dalamnya itu 8 ya, 8 mili nih kedalaman ini nih, berat ini. Nah ini cuman butuh kedalamannya itu ke sini
ini cuman butuh 4 mili 4 mili 4,5 lah, jadi ini cuman butuh 4 mili. Nah ini bisa diakalin pakai ini, dipotong gitu. Nah ini yang udah dibikin nih tadi. Nah ini yang udah motong dari sini ya, ini bawaannya, ini yang setelah dipotong ya ini. Nah setelah dipotong itu nanti ini pasangannya ke sini. Nah begini, jadi saya contohin yang inilah. Ini kan pasangnya dia begini nih, yang ada coakan gini kan. Nah, yang ada coakan. Nanti kan ini di sini kan, ya. Ini di sini pasangin pen. Nah, gini. Nah, biasanya kan kalau yang biasa itu langsung pasang ini aja kan, langsung pasang ini aja, cuman begini doang, nggak dikasih apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada posing, nggak ada apa ya, langsung gini ya, langsung dipantek gitu kan. Jadi ini menurut saya ketahanannya itu kurang gitu, jadi dia nggak awet lah gitu, nggak tahan lama gitu ininya nih. Nanti dia geser, nah geser lama-lama ya nabrak ini si mangkoknya itu tadi. Kalau misalkan pakai bosing kan nanti ini begini kan. Nah ini kan ada spare juga nih tuh. Nah ini ada spare ini, nanti kan ini dipantek. Setelah dipantek kan nanti si pennya ini megar kan. Nah megar itu dia ngajar ini nanti dia ngepres gitu, jadi agak kuat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, sebelum dipasang, kalau udah dibikinin ini, nah sekalian juga ditambahin penguat ini nih, kayak begini nih, saya udah bikin nih. Ini kan yang belum nih, begini, nanti kan dipotong ini kan. Nah tambahin juga ini karet. Nah karet ini dari bekas ini ya, dari bekas karet gear motor Jepangan ya. Minta aja yang bekas ke temen-temen ya, temen-temen yang punya itu di bengkel. Di bengkel biasanya ini kan dibuang, jadi ini kita pinta aja. Minta, habis itu di cutter, pinta sedikit, habis itu diganjel di sini. Ini buat ganjel penahan aja, ini buat penahan per. Ini juga sama kan fungsinya di motor Jepangan juga, di gearnya itu buat nahan si gear motor kan dalamnya. Jadi sama ini juga gitu fungsinya gitu, seperti itu ya. Jadi ini pakai ini ya. Tadi untuk yang nepel ini bosing ini ya, bosing yang bekas nepel itu saya lupa jelasin. Kalau ini bekas potong, ini kan bekas bawaannya ya. Ini kan ada dratnya. Nah itu kalau langsung plug dipasang nepel ini pin ini nggak masuk. Jadi ini cuman beda dikit gitu, jadi harus ngilangin dratnya aja, drat dari baut drat murnya ini di tuner aja dikit gitu, jadi biar bisa masuk. Ini juga cuma sedikit doang, nggak full ngabisin drat sih, jadi yang penting ini masuk aja ke sini. Nah gini masuk, lebih presisi ya, lebih bagus gitu masuk. Nah itu aja ya yang nepel. Nah yang berikutnya itu, ini kan per bawaannya punya FA ya, ini punya standar. Ternyata dia ada beda ya panjangnya. Nah ini, nah segini, lumayan lah. Oke, kita ukur dulu coba ya yang ini, yang punya standar. Yang punya standar itu punya panjang 28,5 ya, 28,5. Sedangkan yang punya FA yang ini kita ukur itu dia 30, lumayan 1,5. Nah bedanya nanti pas dipasang punya FA, ini yang punya standar nih, ini yang punya standar nih, tuh kelihatan kan agak ada jeda renggangnya ya.
yang punya FA itu yang ini punya FA nih yang udah dipasang. Jadi dia sedikit sekali nih ininya, jedanya. Nah ini juga berpengaruh nanti buat dia main ya ininya. Nah jadi kalau misalkan kopling itu kan di sini platnya itu ke hentak gitu selalu gitu. Nah itu kan nanti PR. Jadi ini buat renggang itu, ini kerenggangan ini buat jarak main. Kalau misalkan seperti punya FA langsung dipasang gitu ke sini, itu nanti dia sedikit gitu jarak mainnya. Nah itu nanti akan berpengaruh biasanya di sini nih tuh, karena ini nggak ngikut gitu, nggak ngikut full gitu karena dia sedikit mainnya. Jadi besi plat kopling yang tertahan sama si mangkok, jadi akhirnya mangkoknya ya seperti ini biasanya. Dan kopling juga susah free ya, jadi ditekep kopling biasanya jalan gitu. Jadi koplingnya itu harusnya nekannya jauh aja gitu mainnya, maunya gitu, nggak mau main deket gitu. Kayak punya Jepangan itu kan deket juga enak gitu. Jadi ya gitu, karena alasannya itu ya. Oke, mungkin itu aja ya penjelasannya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Boleh kalau ada masukan silakan di komen. Misalkan ada kekurangan apa atau pengalaman apa, tambahan apa ya dari teman-teman pengguna mesin PTS ya, silahkan di komen ya, silahkan di komen, terbuka kok. Jadi kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar ya. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman yang lain juga gitu, video ini bermanfaat gitu buat teman-teman yang lain juga gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.